anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, marilah kita akan awali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berjumpa secara online untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberi hikmat kepada setiap kami anak-anak-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang akan kami pelajari, sehingga apa yang kami terima, sesuatu yang baru hari ini, dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami ingin serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita hari ini melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, yaitu kita belajar dari pelajaran 4, yaitu Allah memelihara ciptaannya. Jika kita mereview materi apa yang kita pelajari minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Kita juga sudah belajar Allah berhenti bekerja pada hari yang ke-7 di dalam karya penciptaannya. Apakah berarti Tuhan sudah tidak berkarya lagi di dalam kehidupan ini? Berikutnya kita sudah belajar juga, apakah Allah membiarkan alam ini berjalan sendiri? Kita juga sudah belajar, apakah Allah membiarkan manusia mengurus alam tanpa campur tangan Allah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting untuk kita jawab. Mengingat pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Apakah manusia sanggup untuk memelihara dan mengelola alam ini tanpa bantuan Allah? Tentunya kita akan bisa menjawabnya. Materi pelajaran kita hari ini yang akan kita capai ada 3 indikator, yaitu yang pertama, memahami berbagai bentuk pemeliharaan Allah kepada manusia dan alam semesta. Indikator yang kedua, mengucap syukur atas pemeliharaan Allah. Indikator ketiga, menjadi rekan sekerja Allah di dalam memelihara ciptaannya. Itulah indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Topik kita dalam belajar hari ini tentang kesetiaan Allah di dalam memelihara ciptaannya. Seperti apakah kesetiaan Allah? Setelah Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari, berhentilah ia pada hari yang ke-7. Dalam Kejadian 2 ayat yang kedua, ini bukan berarti bahwa Allah tidak berbuat apa-apa lagi, melainkan ia terus menopang dan memelihara alam semesta. Dalam Kolose 1 ayat 17 di sana dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya bahwa segala sesuatu ada karena Allah memelihara. Hal ini berarti bahwa manusia dan alam tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa diatur dan dikendalikan oleh Allah. Kesediaan Allah di dalam mengatur, di dalam mengendalikan dan memelihara ciptaannya, ini menunjukkan kesetiaannya sebagai Sang Pencipta dan Sang Pemelihara yang berlangsung terus-menerus. Ini artinya karya Tuhan berlangsung hingga saat ini, terus berkarya dalam kehidupan kita. Nah, seperti apakah karya Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap umatnya? Kita akan dengarkan lantunan pujian tentang kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku
Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Nah, pesan apakah yang bisa kami dapatkan, yang kita dapatkan dari lagu ini? Kita tadi sudah mendengarkan liriknya. Di sana dikatakan bahwa Dia, yaitu Yesus, menjadi sahabat kita. Itu artinya bahwa hubungan kita dengan Tuhan sangat dekat. Yang kedua, bahwa Dia selalu menghibur kita di saat kita bersedih, di saat kita berduka. Tuhan senantiasa siap menghibur kita. Yang ketiga, Dia mengerti dan memahami keberadaan kita. Dikatakan tadi bahwa Dia mengerti bahasa kita. Keempat, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Nah, itulah isi pesan lagu tadi, di mana Tuhan begitu setia kepada kita. Nah, pernahkah kalian merasakan kesetiaan Allah di dalam kehidupanmu? Kalau kita pernah merasakan, buktinya apa? Nah, ya betul. Tuhan memberikan nafas hidup kepada kita. Tuhan memberikan denyut jantung kita yang selalu berdetak setiap saat. Bahkan seringkali kita tidak menyadarinya, kita bernafas. Seringkali kita tidak menyadari denyut jantung kita berdetak. Tetapi Tuhan terus-menerus berkarya untuk senantiasa memberi kehidupan kepada kita. Bentuk pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya itu seperti apa? Dan apa sih maknanya? Kata pemeliharaan Allah dari bahasa Latin providentiade, yang artinya pemeliharaan dalam arti yang lebih dalam dari sekedar pemeliharaan, yaitu yang artinya campur tangan Allah di sepanjang kehidupan. Allah bukan hanya berperan sebagai penyedia segala kebutuhan kita, tetapi Allah juga sebagai penyelenggara kehidupan. Allah juga sebagai pengatur, Allah juga sebagai pengelola, Allah juga sebagai perencana hidup,
Allah juga berkarya di dalam kehidupan ciptaannya. Nah, kata Providentia Dei tertulis juga di dalam kitab Kejadian 22 ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-14. Dalam Kejadian 22 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Kisah ini isinya tentang percakapan antara Abraham dengan Ishak. Ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah, dan Allah menyediakan seekor anak domba sebagai pengganti Ishak. Ini menunjukkan betapa Allah adalah sang penyedia dan pemelihara. Musa mengatakan, Allah lah yang menyediakan. Namun perlu kita ingat bahwa makna Providentia Dei ini janganlah dijadikan alasan kita tidak boleh bermalas-malasan, karena kita bukanlah hewan yang tidak menabur dan tidak menuai. Tetapi kita adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, perlu dipahami bahwa Providentia Dei bukan berarti kita boleh bermalas-malasan karena Tuhan sudah menyediakan dan memelihara segala kebutuhan kita. Yang kedua, yaitu kita harus tetap berkarya. Sebagaimana Allah tidak pernah berhenti di dalam karyanya, di dalam berkaryanya. Hingga saat ini, Tuhan pun terus berkarya di dalam kehidupan kita. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 10b, di sana dikatakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, apa itu artinya? Artinya, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus berkarya, harus bekerja. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga dalam rangka memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Contoh bentuk pemeliharaan Allah di dalam Alkitab, misalnya dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, kita akan lihat peristiwa bagaimana Tuhan memelihara umat-Nya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir.
Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, itulah bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap Musa dan bangsa Israel. Ketika kehausan, gak ada air, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, berikutnya bukti pemeliharaan Tuhan juga diberikan kepada seorang nabi Tuhan. Dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perikop ini menceritakan tentang Nabi Elia yang bersembunyi dari Ahab, karena Ahab membunuh semua nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Nabi Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dalam persembunyiannya, Tuhan mengirimkan makanan setiap hari kepada Elia melalui burung gagak yang membawakannya roti dan daging setiap hari kepada Elia. Nah, seperti apakah kisahnya? Kita akan saksikan bersama-sama. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bentuk pemeliharaan Tuhan tidak hanya ditunjukkan kepada Abraham, umat Israel, atau kepada Nabi Elia saja, melainkan pemeliharaan Allah dinyatakan kepada seluruh ciptaannya, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 22. Di sana dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini berarti bahwa Tuhan akan terus memelihara umatnya. Bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita juga jelas bahwa denyut jantung kita selalu berdetak setiap saat. Bahkan ketika tidur pun Tuhan senantiasa menjaga kita. Peredaran darah kita di dalam tubuh kita juga selalu bergerak setiap saat. Walaupun tanpa upaya dari kita
untuk menggerakkannya. Nah, ini merupakan bukti pemeliharaan Tuhan bagi setiap manusia, termasuk kita. Bukti karya pemeliharaan Tuhan kepada ciptaan Tuhan yang lain, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Kalau tadi kepada manusia jelas Tuhan memelihara. Kepada kita setiap hari Tuhan juga menolong kita, sehingga sampai saat ini kita juga masih menikmati kehidupan. Kepada ciptaan Tuhan yang lain, nah tentu saja juga ada. Kita akan saksikan seperti apa bentuk pemeliharaan Tuhan kepada ciptaan Tuhan yang lain. Kupu-kupu dengan bunga memperoleh makanan berupa madu yang dihisap dari bunga. Kupu-kupu pun juga membantu bunga dalam penyerbukan. Berikutnya, kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memperoleh makanan dari kutu-kutu yang menempel pada kulit kerbau. Kerbau juga terbebas dari kutu yang menghisap darahnya. Nah, inilah cara yang Tuhan pakai untuk memelihara ciptaan yang lain. Berikutnya ada juga ikan badut dengan anemon laut. Nah, ikan mendapat tempat perlindungan dari kejaran predator dan anemon laut memperoleh sisa-sisa makanan ikan. Nah, demikianlah cara Tuhan memelihara ciptaan yang lain. Itulah proses Tuhan memelihara seluruh ciptaannya. Bahkan bencana pun yang terjadi dalam kehidupan ini juga bisa dipahami sebagai bentuk pemeliharaan Allah. Masa sih bencana bisa jadi bentuk pemeliharaan Allah? Kita pernah mendengar tentang gunung berapi yang meletus? Nah, di situ ada dampak positifnya juga bagi kita. Dampaknya apa sih bagi kehidupan? Nah, dari dampak gunung yang meletus, ternyata Tuhan memelihara umatnya. Dampaknya tadi dikatakan bisa menyuburkan tanah, sehingga kalau tanah subur, kehidupan manusia juga bisa terjamin karena tanaman bisa tumbuh subur dan itu sangat membantu kebutuhan manusia. Dampak gunung meletus berikutnya yaitu memperkecil pemanasan global. Nah, itu berarti juga cara Tuhan menjaga umatnya. Dampak yang berikutnya membentuk dataran baru. Nah, ini juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dampak gunung meletus berikutnya bisa menghasilkan sulfur, emas, dan juga tembaga. Dan juga masih ada menghasilkan yang lain, misalnya seperti pasir, batu, sehingga mempermudah orang-orang untuk melakukan penambangan. Nah, inilah sebenarnya meskipun sebagai bencana, tetapi ternyata itulah cara Tuhan di dalam berkarya untuk memelihara ciptaannya. Nah, bagaimanakah dengan kalian saat ini? Apakah kalian juga bisa menemukan bentuk pemeliharaan Allah di masa pandemi ini? Coba kaji dan temukan. Pasti ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini terjadi. Jangan hanya melihat dari hal yang negatifnya, tetapi dampak positifnya pasti itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari dapat disimpulkan beberapa hal. Melalui pelajaran hari ini, kita semakin diyakinkan bahwa Sang Pemelihara yaitu Providentia Dei tak pernah meninggalkan kita dikala
kita mengalami masa sulit sekalipun, Allah terus memelihara kita. Kita juga belajar untuk bisa mengungkapkan syukur, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan senantiasa berkarya untuk memelihara kita. Karena itu ungkapan syukur pantas kita berikan kepada Allah yang senantiasa memelihara kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari bersama dapat menjadi refleksi bagi kita, dan iman kita semakin dikuatkan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. God bless you.